Baiklah, selamat Amitovo semuanya. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu yang disebut dengan tilakana. Nah, pasti ada saja yang bertanya, "Bang, tilakana itu apa? Apakah tilakana itu merupakan salah satu yang penting?" Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu tilakana. Nah, tilakana sendiri adalah kata dalam bahasa Pali. Nah, jika diartikan ke Indonesia, eh, maka memiliki arti yaitu tiga corak universal atau tiga karakteristik dalam. Nah, arti itu dalam bahasa Indonesia. Nah, konsep ini merupakan konsep inti dari ajaran Sang Buddha. Dan konsep ini juga mengacu pada tiga ciri umum yang sangat melekat pada tilakana ini. Yang pertama yaitu ada anicca atau ketidakkekalan. Yang kedua yaitu penderitaan atau duka. Untuk yang terakhir itu tiada aku atau anatta. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan satu persatu tentang apa yang dimaksud dari ketiga corak tersebut. Nah, saya akan pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih itu anicca. Nah, anicca atau yang biasa orang sebut sebagai ketidakkekalan. Nah, merupakan eh maksud saya anicca sendiri itu memiliki arti yaitu segala sesuatu yang ada di bumi ini selalu tidak sementara iya sementara dan terus berubah. Nah, eh artinya yaitu di dunia ini tidak ada yang kekal atau yang tetap dalam keadaan yang sama. Mungkin contohnya seperti kita nih sebagai manusia, kita manusia kan lahir dari bayi, terus tumbuh jadi anak, terus remaja, terus dewasa, tua, dan pada akhirnya akan mati. Nah, itu sendiri dapat terjadi karena adanya hukum anicca atau ketidakkekalan ini. Makanya disebut sebagai semua Makanya artinya adalah semua yang ada di dunia ini tidak ada yang sementara dan selalu berubah-ubah. Karena kita sendiri sebagai manusia pastinya tidak akan sama dan akan selalu bertumbuh. Maka dari itu, hukum anicca ini sangat berkaitan dengan diri kita sendiri yaitu manusia. Untuk yang kedua yaitu ada penderitaan atau yang dalam agama Buddhis yaitu duka. Nah, ini duka atau penderitaan ini artinya itu semua fenomena baik maupun fisik, mental dan juga mau baik fisik dan mental mengandung penderitaan atau ketidakpuasan. Nah, karena semua tidak permanen dan selalu berubah. Nah, pastinya pastinya ya kita sebagai manusia sendiri pasti dari bayi kan keinginan kita pasti paling ya apa susu, minum, makan segala macam. Nah, pada saat kita anak pasti kemauan kita atau ketidakpuasan kita akan bertambah. Mungkin kita tidak puas akan sesuatu yang kita tidak mau atau sesuatu yang kita miliki sekarang, makanya kita tidak puas dan ingin sekali mempunyai barang-barang tersebut. Mungkin seperti eh, anak saya pernah mendengar sebuah berita yaitu banyak anak ingin memiliki sebuah handphone. Nah, pastinya anak-anak tersebut tuh berawal dari yang namanya ketidakpuasan. Nah, karena mereka tidak puas karena tidak memiliki handphone, maka timbullah penderitaan ini. Nah, nah sebenarnya penderitaan dan ketidakpuasan ini sangat berkaitan sekali karena dengan kita tidak puas maka muncullah penderitaan. Nah, penderitaan ini merupakan akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Um,
Nah, duka sendiri terbagi menjadi 12 macam. Yang pertama yaitu jati duka. Nah, jati duka ini adalah penderitaan dari kelahiran. Nah, pada saat kita lahir pasti sorry maksudnya Sang Buddha pernah mengatakan kita lahir saja sudah menderita karena dari kita bayi kan pasti sudah karena kita mengalami penderitaan yang terus-menerus, yang terus berulang ya. Dari bayi, terus anak, remaja, dewasa, tua, mati, terus mengulang lagi dari bayi. Nah, itu sendiri merupakan penderitaan. Untuk yang kedua yaitu jara duka atau penderitaan dari ketuaan. Nah, pada saat kita tua pasti kita mengalami penderitaan yang sangat ya kita susah jalan, kita mau ngapain perlu dibantu orang lain, makanya itu bisa disebut dengan penderitaan. Untuk yang ketiga yaitu baidi duka atau penderitaan dari kesakitan. Nah, sakit sendiri ya seperti yang kalian tahu itu merupakan penderitaan yang sejujurnya sangat eh, kebanyakan manusia pasti pernah mengalami sakit. Nah, sakit ini ya sangat tergantung dari penyakit apa yang kita punya. Untuk yang keempat yaitu marana duka atau penderitaan dari kematian. Kita mati pun pasti akan mengalami penderitaan. Nah, yang kelima yaitu suka duka atau penderitaan dari kesedihan. Nah, kita ketika kita bersedih, kita mengalami duka. Mungkin kita bersedih akan kehilangan sesuatu atau hilang barang favorit kita. Nah, itu sendiri merupakan penderitaan yang pastinya orang-orang alami, yaitu dari kesedihan. Untuk yang keenam yaitu parideva duka atau penderitaan dari ratap tangis. Jujur, saya kurang tahu ya untuk ratap tangis ini, cuman eh, menurut saya opini saya sendiri penderitaan dari ratap tangis ini merupakan penderitaan dari sesuatu yang kita tangisi. Kita menangisi sesuatu karena pastinya kita mengalami penderitaan. Untuk yang ketujuh itu kaita duka atau penderitaan dari jasmani. Untuk yang ke-8 yaitu doma nasa duka, penderitaan dari batin. Nah, kedua ini ya penderitaan dari jasmani mungkin gimana ya ngomong ya? Jasmani kan pastinya sangat bergantung dengan tubuh kita. Jika kita tidak ada tubuh maka kita tidak bisa melakukan jasmani ini. Mungkin seperti kita tidak bisa olahraga, tidak bisa berjalan, tidak bisa ya melakukan sesuatu yang berhubungan dengan gerak gitu. Nah, untuk yang penderitaan dari batin ini mungkin mungkin kayak stres, sakit mental, gangguan mental segala macam. Untuk yang kesembilan yaitu upayasa duka atau penderitaan dari putus asa. Nah, pada saat kita mengalami putus asa mungkin dari karena kita sudah menyerah akan sesuatu, kita akan mengalami penderitaan. Untuk yang ke-10 yaitu apie hisama pa yoga duka atau penderitaan karena berkumpul dengan orang yang tidak disenangi atau dengan musuh. Nah, pasti banyak sekali dari kalian tidak senang jika kalian berkumpul dengan orang-orang yang tidak kalian suka atau musuh kalian ya. Itu akan menyebabkan sebuah penderitaan yang tidak nyaman. Uh, Maksud saya sebuah penderitaan yang yang kita rasakan pasti akan tidak nyaman karena kita berkumpul dengan musuh kita sendiri, maka pasti tidak akan menjadi akrab. Yang ke-11 yaitu pie hivi hi maaf pie hivip pa yoga duka atau penderitaan karena berpisah dengan sesuatu atau seseorang yang kita cintai. Mungkin bagi kalian yang pacaran pasti ditinggalin oleh pacar kalian itu rasanya sangat sakit ya. Itu sendiri merupakan penderitaan karena ditinggalkan oleh sesuatu yang kita cintai. Nah, untuk yang terakhir yaitu yang pica
Picanaladi duka atau penderitaan karena tidak tercapai apa yang dicita-citakan. Nah, pasti semua orang memiliki cita-cita mereka masing-masing, entah itu jadi dokter, guru, jadi ya ya macam-macam lah, cita-cita orang pasti beda-beda. Nah, jika cita-cita itu tidak tersampai, maka akan mereka akan mengalami sebuah penderitaan yang pastinya sangat mendalam. Nah, untuk yang uh, terakhir yaitu adalah anak tiga sorry, untuk yang terakhir dari ketiga corak universal ini atau tiga karakteristik ini yaitu anatta. Anatta adalah corak yang menimbulkan pengertian bahwa bentuk-bentuk materi dan batin itu sebagai sesuatu yang tanpa aku yang kekal. Nah, Sang Buddha sendiri pernah mengatakan bahwa apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang abadi dalam diri kita adalah merupakan kombinasi dari kumpulan unsur fisik dan juga mental yang terdiri dari jasmani, perasaan, persepsi, pikiran, dan juga kesadaran kita sendiri. Nah, semua unsur ini bekerja bersama dalam sebuah perubahan secara terus-menerus yang tidak pernah sama antara satu momen dengan momen yang lain. Dalam Anatal, Anatalakana Sutta, Sang Buddha bersabda bahwa jasmani o para biku, bukanlah sang aku, perasaan bukanlah sang aku. Nah, persepsi bukanlah sang aku, pikiran eh, bukanlah sang aku. Demikian juga kesadaran. Dengan memahami hal tersebut, oh para biku, sang murid tidak lagi terikat pada jasmani atau pada perasaan atau pada persepsi mereka atau pada pikiran atau pada kesadaran. Dengan tidak terkait pada semua unsur itu, ia menjadi terbebas dari hawa nafsu. Nah, pengertian mengenai kebebasan ini bertentangan dalam dirinya dan juga kemudian ia tahu bahwa apa yang telah ia lakukan adalah apa yang harus dilakukan. Ia hidup dalam kehidupan suci. Ia tidak lagi akan menjadi iri satu sama lain dan dan alur kelahiran telah terputus. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Untuk sumber yang saya dapat yaitu berasal dari Hidup dan Kehidupan yang dibuat oleh Pandit J. Kaharudin, Tri Satwa Buddhist Center pada Jakarta 1991. Dan untuk sumber yang kedua yaitu What Buddhists Believe yang dibuat oleh Kasri Dhamma Nanda di pada 5th edition 1993. Nah, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Ganten.